Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina Anggraini dengan NIM 220103005 kelas 1A Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Komunikasi dalam Keluarga di Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Aditya Pratama selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberi kesempatan saya untuk memaparkan presentasi proposal penelitian saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan menyampaikan informasi atau pesan dari komunikator dengan komunikan. Komunikasi adalah hal yang penting yang harus diperhatikan agar komunikasi berjalan dengan efektif. Pada tahun 2020 ini, dunia dihebohkan dengan adanya wabah baru yang dikenal dengan penyakit coronavirus. COVID-19 diketahui berasal dari kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. COVID-19 masuk di Indonesia pada awal minggu pertama di bulan Maret 2020. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya pencegahan serta penanganan, seperti menggunakan masker, hand sanitizer, pembentukan tim gugus tugas penanganan COVID-19, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pembentukan belajar dari rumah untuk mahasiswa dan pelajar, untuk karyawan melakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home. Di tengah pandemi COVID-19 ini menimbulkan beberapa masalah seperti mental, fisik, kesehatan, spiritual, ekonomi, dan lainnya. Pandemi COVID-19 telah muncul peran penting masyarakat untuk mendukung tidak hanya dengan kebijakan pemerintah, tetapi kesadaran individu tiap masyarakat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah keluarga. Keluarga adalah institusi pertama sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, mempunyai peran pokok serta tanggung jawab yang besar khususnya pada masa pandemi COVID-19. Terutama dalam mengkondisikan anaknya, kerabat, ataupun keluarganya menaati peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan dan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada masa pandemi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah untuk di rumah saja. Dalam momen tersebut, komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga diperlukan. Dalam arti, dengan di rumah saja, keluarga dapat saling memberikan pengertian, saling mengingatkan untuk tetap di rumah saja dan menaati aturan pemerintah. Dalam hal tersebut adalah termaksud dalam komunikasi interpersonal. Interpersonal adalah komunikasi secara tatap muka yang dilakukan dua orang seperti suami istri atau orang tua dengan anak. Komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga adalah suatu perorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh atau gestur, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan, serta saling membagi pengertian. Adapun tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Tujuan komunikasi dalam keluarga adalah untuk memperkuat hubungan insani yang dikenal dengan istilah human relation. Hubungan yang lebih menitik beratkan pada kepuasan kedua belah pihak dalam berkomunikasi. Terciptanya human relation akan meminimalisir konflik pribadi yang terjadi. Dalam komunikasi di dalam keluarga, ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan supaya terciptanya efektivitas komunikasi. Yang pertama, keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan.
Komunikasi yang kurang intensif sangat rentan menjadi penyebab disfungsi komunikasi, dan kemudian menjadi awal terjadinya konflik. Sangat disayangkan jika berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 disalahartikan oleh masyarakat dan tidak ditaati. Oleh sebab itu, di tengah pandemik ini, peran komunikasi dalam keluarga perlu ditingkatkan lebih intensif guna membantu pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.